peneliti yang membutuhkan data di berbagai mesin pencarian akademik, katakan tadi Science Publication, itu hanya melihat abstraknya saja begitu. Karena memang dari abstrak tersebut, kalau abstrak yang bagus itu dapat mencerminkan keseluruhan isi artikel. Begitu juga dengan skripsi, dapat mencerminkan keseluruhan isi skripsi begitu. Ini contoh artikel dari meta analisis ya. Oke teman-teman. Nah, untuk meta analisis memang tadi disebutkan juga harus banyak mendapatkan sumber-sumber rujukan yang melimpah begitu. Nah, dalam kasus ini saja misalkan itu ada 1779 artikel yang dilakukan identifikasi gitu dari berbagai literatur, dari berbagai jurnal katakan. Yang biasanya pengalaman saya melakukan penelitian sebagai peneliti katakan kita bisa mengakses di mesin pencarian UI itu berlangganan berbagai jurnal teman-teman, enak sekali ya kita bisa memanfaatkannya. Kita langkah pertama ya, kita masukkan saja kata kunci yang akan kita tahu informasinya ataupun kita akan teliti begitu. Misalkan kita akan meneliti terkait dengan public sphere, kata kunci public sphere ketikkan saja di mesin pencariannya, lalu nanti muncul ada berapa ribu artikel katakan. Nah, ini dalam contoh ini saja ada 1779 artikel. Nah, dari yang 1000 ini, bagaimana sebetulnya langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam penelitian ataupun dalam tulisan. Dari yang 1700 sekian ini, dilihat abstraknya dulu. Begitu. Pertama bukan abstrak sih, pertama dari judulnya dulu. Judul dilihat, ketemulah public sphere, misalkan ada 1779. Di-download lah yang 1779. Saya coba detailkan ya. Nah, dari yang sekian itu, coba kita lihat dari judul dan abstraknya gitu. Jadi ya, pertama banget itu yang paling adalah judulnya dulu, sehingga menemukan yang 1000 itu. Kemudian dari judulnya itu beralih ke abstrak. Ketika sudah dilihat abstraknya, maka muncul artikel 1700. Nah, dari total yang 1000 itu, kita bisa melangkah kepada membaca. Kalau saya biasanya, karena artikel yang baik itu akan terlihat di pendahuluan, di bagian kedua. Di bagian kedua terakhir di pendahuluan itu sudah ada argumen sementara dari si peneliti. Nah, itu bisa dilihat dari pendahuluannya, seperti itu ya. Dari pendahuluannya, maka bisa saja kita muncul artikel 73 artikel gitu. Nah, dari yang 73 artikel ini, bisa saja kita langsung melihat dari penutup katakan ataupun kesimpulan di akhirnya. Dan setelah dari kesimpulan yang di akhirnya itu, bisa saja kita memunculkan ada 44 artikel, dan setelah itu kita coba melakukan baca secara penuh begitu ya. Dan bisa saja hasil bacaan penuh ini yang kita ambil hanya 29 artikel saja begitu. Nah, oke, ini agak-agak belum konkret ya. Kita coba contoh yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada PubMed, Web of Science, ataupun Scopus katakan, dan lain-lain. Ini termasuk Web of Science ini yang mesin pencarian untuk jurnal begitu ya. Nah, yang terrecord misalkan di database-nya ketika kita mengklik public sphere, ada sekitar 3000 ya, 3000-an artikel begitu ya.
Nah, dari yang 3.000-an artikel ini, kita coba lihat judulnya dan abstraknya. Kemudian dari yang 3.900 ini berkurang menjadi 3.500-an gitu. Ini yang memang penelitian yang begitu dalam ya. Nah, dari yang tadi banyak itu kita lakukan juga screening ya. Dan pada akhirnya dari screening tadi yang kita dapat hasilkan menghasilkan 38 artikel saja begitu yang memang yang kita dapat. Yang dapat itu artinya yang relevan gitu dengan topik kita gitu. Nah, yang hanya dibaca keseluruhan ataupun yang full text-nya itu hanya sebagian saja begitu. Katakan hanya bisa sampai 19 artikel ataupun ini 38 yang dibaca, setelah dibaca bisa memunculkan hanya 19 artikel saja begitu teman-teman ya. Tapi begini teman-teman, poin-poin penting dari saya, kalau untuk meta-analisis ataupun katakan yang sederhana saja adalah penelitian literatur, langkah pertama nih ya, langkah pertama itu kita masuk ke mesin pencarian. Ya, yang paling sederhananya bisa di Google Cendekia gitu ya, Google Scholar, ataupun yang lebih advance-nya karena UI berlangganan bisa dari Scopus ataupun Sage Publication ataupun Wiley dan sebagainya. Kita ketik saja di mesin pencarian itu, misalkan terkait dengan kemarin itu Islamofobia begitu ya. Ketikkan saja Islamofobia, di situ berapa artikel yang muncul, sekian artikel, katakan dari artikel yang muncul itu, langkah kedua adalah kita coba lihat dari abstraknya, karena biasanya kalau sudah muncul itu ada abstraknya, walaupun kita belum download, tidak masalah, karena kelihatan abstraknya, ataupun download tidak masalah, lebih bagus. Lihat abstraknya itu kita baca, karena di abstrak itu kan, sambil membahas abstrak ya, kurang lebih terdiri dari satu itu ada pengantarnya, pengantar si peneliti terkait dengan topik tertentu. Yang kedua ada metode penelitiannya. Yang ketiga ada ada novelty, biasanya kalau yang bagus ada kebaruannya, dan juga ada temuannya ataupun kesimpulan dari artikel itu. Sekurangnya abstrak itu mencakup itu. Nah, ketika kita melihat abstrak, kita sudah seleksi tuh dari yang banyak itu. Tadi yang pertama dari artikel yang kita temukan dari pencarian, kita coba baca abstraknya. Dari abstraknya kita seleksi lagi, kita baca di di bagian tadi itu pendahuluan. Baiknya memang keseluruhan pendahuluannya dibaca, kalaupun tidak di dua paragraf terakhir pendahuluan itu biasanya ada argumen sementara si penelitinya ataupun argumen statement si penelitinya. Nah, dari situ bisa saja kita baca juga di kesimpulannya ataupun di penutupnya, dan itu sudah banyak yang terseleksi, dan pada akhirnya kita putuskan untuk membaca full text-nya, keseluruhan artikelnya. Yang ini memang bisa untuk kita lakukan seleksi ketat gitu, dan yang akan diambil untuk dilakukan proses berikutnya yaitu review begitu. Bagaimana artikel ini dapat saling menunjang, saling mendukung ataupun saling mengantitesakan gitu, saling membantah. Nah, itu bisa diolah di situ dari berbagai artikel itu. Nah, itu yang ketiga. Sekaligus yang tadi ya, saya membahas abstrak juga ya. Nah, ini yang lebih konkretnya teman-teman, masih di poin yang ketiga terkait dengan abstrak. Mungkin nanti skripsi teman-teman itu kiranya ada yang disebut abstrak nanti ya. Bisa saja, bukan bisa saja ya. Banyak peneliti yang membutuhkan data di berbagai mesin pencarian akademik, katakan tadi Sage Publication, itu hanya melihat abstraknya saja begitu. Karena memang dari abstrak tersebut, kalau abstrak yang bagus itu dapat mencerminkan keseluruhan isi artikel. Begitu juga dengan skripsi, dapat mencerminkan keseluruhan isi skripsi begitu. Karena tadi saya sebutkan atau saya ulang lagi bahwa dalam
abstrak itu ada apa namanya? Ada pendahuluannya, katakan pengantar, tapi ini dalam satu paragraf. Biasanya tidak lebih dari 250 kata, teman-teman, untuk abstrak ini. Jadi harus benar-benar dirapatkan, dipadatkan. Ada pengantar ataupun tidak juga tidak masalah, banyak tekniknya. Umumnya ada pengantar ataupun pendahuluannya di abstrak itu, kemudian metode yang digunakan. Yang berikutnya, yang ketiga, ada kebaruan dari peneliti, dan yang terakhir kesimpulan ataupun temuan ataupun juga apa namanya, gagasan ataupun argumen. Temuan, argumen si peneliti. Mungkin agak bias ya di antara kebaruan penelitian dengan argumen penelitian. Bisa saja hanya 3 ya, ada pengantar, atau ada metode, dan ada argumen penelitian ataupun kebaruan dari riset itu apa. Kurang lebih abstrak itu seperti itu, teman-teman. Nanti untuk skripsi pun begitu. Jadi di abstrak itu harus mencerminkan ada pengantarnya, ada metode penelitiannya yang digunakan apa, lalu argumen peneliti apa begitu dari hasil penelitiannya ataupun hasil studinya, ataupun ada kebaruan apa di situ. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.